Kirain rada beneran dikit nih. Anu aya tamang man. Ini batu nih kamu nih batu. Ini loh panitia kagak kebeli batu. Cek. Kacau. Boleh dua losin tadi itu hasilnya tuh. Ulangi deh guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa hadihi wa bi jihadi fi sabilihi amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Walaupun melanggar physical distancing dan social distancing, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, baik lahiriah maupun batiniah. Karena kalau dilihat-lihat ini yang hadir di sini mukanya rada-rada sepet. Tahu sepet mikirin utang, mikirin angsuran, bayar kontrakan, pokoknya macam-macam lah. Tapi mudah-mudahan hadirnya kita di sini senantiasa kesulitan yang ada pada diri kita hari ini senantiasa Allah angkat, Allah ganti dengan 1000 kemudahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat teriring salam tak lupa pula kita juga limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan mudah-mudahan kepada kita semua yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Yang saya hormati para asatiz, para alim ulama, para santri, Bapak RT yang gantengnya luar biasa hari ini, penuh dengan cool dan luar biasa. Pejabat yang paling banyak pahalanya nggak ada lagi selain RT, diomongin tiap hari. Di RW 10 mah sampai kejadian luar biasa sepupu saya itu. RT mah dosanya udah nggak ada. Beneran. Asal ada yang maling RT, apalagi zaman bansos sekarang, salah sedikit RT beneran. Wah, RT ngomongnya paling banyak pahalanya. Mudah-mudahan RT ini jadi berkah. Amin. Kalau kata bahasa kita mah udah cumeneng kalawan zatna ini, gede begini udah subur. Luar biasa ini RT kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, amin. Allah panjangkan umurnya. Allah jadikan anaknya yang solid dan soleh, amin. Ya Allah. Halus. Aduh, emang poin gimana waktu itu? Amplop mana gedean ya? Diganti kardus. Aduh, ya Allah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, rahimahumullah.
Kalau ngomongin bulan Maulid, sebelum saya ngomongin Maulid, saya mau ngomongin ini dulu nih. Ini kenapa jadi matanya yang lagi begini? Ambil. Kagak ada yang rada bagus. Begitu pas ngeliat nih sama Yogi, ya Allah, kayak lagi ngelirik janda. Yang kagak beres. Padahal foto banyak yang rada bagus, yang dipilih yang begini. Yang kedua, saya agak kurang setuju kalau dipasang-pasang ginian ya. Karena saya sadar diri saya mau orang hina. Takutnya pas beres acara dipakai kutu cubluk zaman dulu. Pas ngadepin pantat pisan muka saya. Aduh ya Allah. Sekarang udah nggak ada, tapi paling enggak buat talang yang bocor, nutupin kandang ayam paling keren. Saya bawa pulang aja dah. Sedih saya kalau gini-gini itu, bukannya nggak mau, bukan. Apalagi bangga sama jauh. Nah, ini saya komen paling dulu ini. Makanya saya tutupin aja deh. Biar nggak kelihatan jereng, bisa jereng aja. Ini aslinya begini. Masya Allah. Sebelum ngomongin kemana-mana ini dulu. Aduh, ini yang kedua. Yang ketiga, terima saya ke sini dalam rangka silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim ini terus berjalan seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman yang luar biasa, pergaulan yang sudah tidak bisa lagi dikontrol oleh orang tuanya dengan adanya gadget, handphone yang luar biasa. Bahkan santri kayak umpet-umpetan sekarang main-main handphone segitu dilarang, ya bener nggak? Ngerokok juga di depan pengurus doang, nggak di luar mah ngerokok. Pengalaman 18 tahun pesantren ilok nggak ngalamin kayak begini, ngalamin, tenang aja. Coba 18 tahun pesantren, jadi model-model santri yang gimana juga udah ada di sini. Dari zaman saya pertama pesantren dikebukin sampai jadi keamanan, sampai ngegebukin orang. Jadi orang Badar saya udah tahu kemana ngumpetnya si A di Anu. Kalau habis sholat subuh, nggak sholat subuh berjamaah, tidurnya di Anu. Tuh ketahuan nih tampang-tampang begini. Asal yang ketawanya paling kencang, nunjuk-nunjuk dia bisa. Ya, makanya alhamdulillah ada santri di sini. Karena nggak ada lagi udah yang kepake nanti di hari kiamat mah, ketika kita pulang ke alam kubur, cuma santri yang bisa ngedoain. Tapi aneh bin ajaib, sebelum ngomongin maulid, giliran ngaji mah dipinta bayaran 20.000, 15.000 temawan berhenti. Sekolah mah ratusan ribu didorong terus. Walaupun sekarang ibu-ibu bagian ambok-ambokan, sekolah online yang belajar bapak mama moyangnya, pelajaran susah-susah bisa ngerti kagak, namanya sekolah kagak, disuruh ngisi soal ngegerendeng aja. Istri saya sampai ngomong gini, buruk sialan banget, mana PR hadis banyak banget lagi ini. Coba padahal ngedidik. Belajar kita hari ini buat jual beli ilmu, apalagi urusan buat akhirat. Aduh, kalau bisa kita 20.000 ngasih kita 100.000 buat amal di akhirat. Sekolah kita kejar mati-matian, giliran buat akhirat kita nyari yang gratis, galak dikit, diomelin gurunya. Aduh ya Allah. Jadi apa manfaat ilmu itu ada jauh. Saya pengalaman pribadi, zaman saya kecil ngaji di Ustaz Ahmad ke Ujang. Itu kalau jam 4:30 nih hujan, kita udah niat tuh malas tuh ngaji sebelum menangin maulid. Begitu 5:30, nggak mau ngaji, digebukin sama apa? Mau nggak mau sambil nangis, sambil pakai daun pisang kita, mana takut, berangkat. Sekarang mah bukan dijorong-jorongin, hujan nanti sakit udah nggak usah ngaji. Begitu sekarang mah. Jadi anak-anaknya udah ngelawan sama siapa? Sama orang tuanya, diomelin sama guru ngajinya, didatengin guru ngajinya. Zaman saya begitu, pas saya diomelin nih, ngomong sama anak-anak, lu ntar makanya saya udah berbicara sama Aing ya, Aing dong ya, karena bahasa Jermannya begitu. Ada aja yang ngomong nih, teman, abis digebukin, udah abis digebukin, datang ke rumah, ke pesantren, ke Ujang, omelan wae, dek dikumahakeun ridho dunia akhirat. Wah mati pisan, udah nggak bisa ngomong apa-apa. Habis dah perkara.
Tapi kalau nggak begitu saya nggak bisa begini. Ini hasil dari didikan orang tua. Makanya kalau anak ngaji, ibu anak pengen pintar nyari guru yang galak. Kalau yang Bismillahirrahmanirrahim nggak bisa, mau bisa mau nggak bodo amat. Ngaji sambil tidur bodo amat nggak bakal bisa. Beneran. Asli saya mah. Nyari guru yang rada galak. Jadi ada hasil. Udah pertama ada hasil, kedua ada kenang-kenangan. Dulu gua bisa ngaji gara-gara itu. Dikobukin mulu, kalau mulu gak kesel mah kesel dulu. Di kayak model gini nih, keamanan gak boleh tidur sedikit, main tendang aja, main omelin aja gitu. Tapi itu jadi kenangan terindah, memori yang luar biasa yang sulit dilupakan. Kalau saya hari ini kita kembali kepada pokok permasalahan kajian tentang maulid. Mungkin di mana-mana semua udah tahu bagaimana sejarah Nabi Muhammad SAW. Saya secara pribadi akan menjelaskan bagaimana kriteria dan cara supaya kita semua menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah dan mempunyai anak yang soleh dan soleha. Jangan aminnya, amali dulu, ntar dengerin dulu nih. Main amin aja. Amin mah gampang, amal yang susah. Makanya di ayat-ayat tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Jelas bahwa Rasul itu adalah tauladan, contoh. Jadi Rasul mah paling pintar ngasih contoh, kalau kita mah enggak. Apalagi nih Pak RT ngaji, sholat mah dia mah sambil nendang pakai anaknya pakai kaki cek. Tapi sambil nonton TV, anaknya mah disuruh ngaji, bapak mamanya nonton TV, nurut mah, tapi ngegerendeng. Sialan banget, abah aing, ngomel doang bisa main nama sholat parah, ngaji parah, padahal tuh bisa alih-alih acan enggak. Kayak hari ini kita paling pintar memponis, menjas kesalahan orang lain tanpa pernah mengintrospeksi, mengevaluasi diri kita. Si anu mau pegawai gitu, padahal orangnya lebih parah. Ini kita nih belajar. Pengen punya anak soleh-soleha? Pengen nggak? Pengen. Yang di luar bapak-bapak yang lagi ngopi, ngerokok, yang lagi kongkong, mainin HP, sengaja saya diri biar kelihatan malah mendem. Misalkan temboknya dipampas, temboknya kaluhuran nih, woy. Jadi tekajelan, bahaya. Konsep kata Rasul kalau pengen anak jadi soleh-soleha cuma dua. Wah, dua doang mah kecil, tapi ribet. Yang pertama, jangan sekali-kali anak dikasih banyak pilihan. Satu. Kenapa demikian? Sekali anak dikasih pilihan, maka akan tertanam di jiwa anaknya, pola pikirnya, nanti derajatnya akan lebih tinggi daripada orang tua. Contoh gampang nih. Dek dah yang nawan, satu. Mau pakai baju apa? Dua. Mau belanja di mana? Mau makan sama apa? Seiring berjalannya waktu, maka anak akan timbul pola pikirnya seperti ini. Maka anak yang mengkiwai sih. Kalau anak udah ngomong begitu, berarti derajatnya udah lebih tinggi daripada orang tua. Saya ingat betul waktu saya MI. Cerita saya beda, ngomongkan Batu Meliriosa. Begitu pulang sekolah, Assalamualaikum, salaman. Buka meja kan, ditutup saji. Mana aja mungkin doang. Oh, saya naik dah subuh tenggus, kesel. Berangkat kita main. Lah waktunya lapar mah makan. Tapi anak sekarang disuapin sambil jalan kayak kebo. Masya Allah. Alasannya habisnya kalau nggak digituin nggak makan, tak bohong. Benar. Ada di sini yang anak disuapin sambil jalan. Ya, nggak ada. Bohong. Rasul mah nggak pernah mencontohkan seperti itu. Rasul mah rahmatan lil alamin, baik kepada keluarga maupun kepada anak. Makanya saya secara pribadi belajar bagaimana kita mengikuti tauladan.
tauladan Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Kata Allah, aku telah jadikan Nabi Muhammad itu dari sebangsamu manusia. Jadi Allah mengutus manusia. Jadi kalau kambing disuruh nyontoin kebo nggak bakal nyambung. Kadang-kadang orang kita lebih pendek pikirannya. Udah lu mau sekolah enggak. Bapak mau yang udah sekolah bisa ngamanin anak, bisa ngegedein. Dia bucin mau disamain sama kambing. Kambing di sekolah kagak apa kagak bisa ngegedein anaknya. Bisa enggak? Jangan disamain. Makanya Rasul dijadikan tauladan. Segala sesuatu aktivitas dalam keluarganya, bahkan di satu keterangan istrinya Rasul itu ada 9, tapi yang masyhur 4. Masna, wasulas, warubah. Silakan dilihat di tafsir Ibnu Katsir. Masna 2, sulas 3, tambah 3 5, tambah 4 9. Tapi yang nyohor itu 4. Kita mau ngomong doang cinta, ditanya 4 aja istrinya siapa ya gak pada tahu. Ngomongnya cinta palsu. Siapa yang tahu di sini? Istrinya Rasul 9-9-nya. Pelongo santri. Ini dari mana 9 ini? Jadi fungsi ini nanti kita belajar. Rasul punya istri 9, yang masyhur 4. Semuanya, ini buat ibu-ibu. Tidak ada satu keterangan pun yang menerangkan bahwa ngurusin anak, nyuci piring, nyuci baju, masak itu tanggung jawab istri, gak ada. Itu semua menjadi tanggung jawab suami. Wah, ini baru dengar nih, Pak. Ada girang nih ibu-ibu nih. Pulang dari sini bisa berantem mulu nih. Ada yang itu tadi. Cuma omongan anak, wah bahaya. Pak RT langsung turun derajat. Bisa kurun tahun lalu. Nyumbang piringnya. Tapi alhamdulillah, saya secara pribadi dari mulai punya anak 1, 2 sampai 3 sekarang yang ditakdirkan oleh Allah, dari mulai umur 2 bulan sampai sekarang mandiin anak sama saya. Nyuci pakaian saya. Ngegosok karena saya malas, saya nyuruh yang kiloan lebih. Kalau ngegosok. Masak saya. Karena tugas istri mah cuman 1, melayani, patuh, taat kepada perintah suami, cuma 1 itu doang. Makanya kalau di sini ada ibu-ibu yang suaminya kerja, kemudian pulang istri belum masak, ngambek, suaminya yang dosa. Tapi kadang-kadang suaminya yang gede kepala. Sia di imam naonan wae itu aing capek-capek yang ambil dia kagak mikir. Namanya cewek, kalau kata dokter, siapa ustazah dokter, yang jalan itu kan otak kanan. Dia mah sambil ngepel kaki, gendong anak, masak air, masak nasi itu bisa. Itu perempuan. Hebatnya perempuan. Makanya kita belajar hari ini bagaimana kita ingin membina rumah tangga yang sesuai diajarkan oleh Allah dan Rasulnya yang dicontohkan. Laqad kana lakum rasulun min anfusikum azizun alayhi. Jadi Rasulullah luar biasa memberikan contoh yang terbaik sama istrinya. Seumur-umur nggak pernah nyuruh istrinya ngambil air aja, nggak pernah. Masak Rasul, ngejahit Rasul sendiri. Bahkan Siti Aisyah sampai, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memerintahkan aku saja? Apa kata Rasulullah? Jawabannya sambil tersenyum, selagi aku mampu, kenapa aku harus menyuruh tulang rusukku? Luar biasa jawaban Rasulullah. Saya lagi belajar ngamalin. Pernah saya ngamalin 2 tahun. Yang paling males ternyata nyuci piring. Sedikit males, loba makin males. Masya Allah. 2 tahun saya. Lamun nyeuseum mah nepi ka ayeuna silakan cek, tanya di sekeliling rumah saya saha nyeuseum. Saya mulai budang jam 3 tas salat tanaon nyeuseum, beres setengah genep, beres moe beres naon, mandian anak nganter ke sekolah, nyiapkeun makanan, antar sekolah TK. Balik jemput, salin. Silakan main. Bahagia amat ya itu gitu. Nangka. Bener, silakan cek. Enggak percaya tanya ke rumah siapa yang tukang nyuci di rumah. Bahkan sekeliling saya di wilayah RT saya semuanya tahu. Emang kerjaan saya mah begitu.
Emang kagak ada kerjaan lo? Kata bini, kerja kagak apa kagak tuh nyuci piring. Nah iya emang udah apa itu? Selain nyudah memang gak ada kerjaan saya. Nggak ada gawean. Ya gaweannya itu masak, ngurusin anak. Sampai sekarang tidak pernah di diri saya merasa terbebani. Kenapa? Karena terbiasa. Enak, tenang. Pak RT dia balik. Nanti RT insya Allah Pak RT ini balik dari sini katanya mau begitu, mau ngikutin. Karena maulid ini harus ada efek, harus ada buah, harus ada hasil. Bukan kita datang ke acara maulid. Begitu pas waktu ajan subuh pada molot. Semalam habis maulid, antuk. Ntar aja subuhnya siangan. Ini kayaknya ulah maulid, subuh bari berjamaah. Gitu. Maulid nggak ada efek, percuma. Ini kan bukti kecintaan kita kepada siapa? Kepada Rasul, Nabi kita, tauladan yang patut kita contoh, yang patut kita ikuti. Selain kita meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa, Allah adalah zat yang maha esa, tapi ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah yang patut kita contoh, tauladan terbaik, manusia terunggul. Jadi bukan cuma sekedar cinta, boro-boro orang mengilukan sholat berjamaah, nyebut sholawat gitu. So, siapa di sini yang dalam satu hari sholawat 100 kali? Berhadiahlah 200.000 nih. Sehari 100 kali. Oh, coba nih anak-anak nih, santri kalau udah cinta, masya Allah, lagi makan dia inget kebayang. Kadang-kadang bikin surat kecil, lempar-lemparin, lagi ngaji nih. Sambil sekolah nitip. Ya, diciumin suratnya ge. Tuh. Pengalaman yang jelas pengalaman. Kalau orang cinta mah suratnya doang dicium. Kalau kita cinta sama Nabi kita, sama Rasul kita, panutan kita, usahakan dan upayakan cinta kita seperti kita jatuh cinta kepada seorang perempuan atau sebaliknya. Mahir teh kerbahula bobogohan, ulin lagi ubar penting. Untuk di malam minggu doang, malam naon teh bodo amat. Saking naonan. Cinta. Mau hujan geledek, hajar terus sampai Darso mau ngeluarin lagunya. Kan? Nah, kumaha nodor dar gelap begitu gini. Kayak deui nu miuhan. Sanajan awak mancuguk teu paduli kajeun teuing. Mau bahasa mau gimana, kekuatan cinta akan mengalahkan segalanya. Kalau kita cinta, mengakui cinta kepada Nabi kita, maka semuanya akan kalah di hadapan Allah. Manusia akan kalah. Allah aja cinta kepada Nabi Muhammad, kita sebagai umatnya harus lebih cinta. Buktikan cinta kita paling tidak dengan amalia, dengan tingkah laku yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bu, ngomong-ngomong ngerti tuh. Bisa capek-capek ngomong kesangan gitu ngerti. Bahaya ya. Satu, kalau anak pengen soleh-soleha, jangan dikasih banyak pilihan. Dua, harus sinergi antara suami dengan istri dalam mendidik anak. Contoh yang gampang aja saya Pak. Lagi acara hajatan, datang misalkan, kita bawa anak kecil. Kalau kata suaminya jangan, istri wajib ngomong jangan. Jangan sampai begitu suami sama istri udah bener ngedidik, neneknya yang ikut campur. Hayang naon si anak cuma ciri gitu doang kalau kita dibelikan. Tata cuma hayang ulinan, belikan. Beliin dong sekali. Tertanam di pola pikir anaknya. Berarti lamun hayang nanaon kudu nenta ka saha? Kaoyot mah. Begitu menta we teh kaoyotna, yok menta bolikeun anu, sieu ka boga emak abah wae menta ka aing padahal ngajaran saha?
Ayah begitu di dia ayah. Ayah bayar dari dia. Jadi kudu sinergi, balance antara suami dengan istri dalam rangka mendidik itu akan mencetak anak kita soleh dan soleha. Contoh kedua, misal anak disuruh nutup pintu atau disuruh sholat ogah atau disuruh sekolah, disuruh yang bener lah, nyuci piring ogah. Misalkan si bapaknya ngomel, kalau ibunya, istrinya nggak mau ngomel, nggak berani ngomel, minimal diam supaya tertanam di jiwa anak, oh ternyata apa yang saya lakukan ini salah, sehingga tidak ada lagi tempat perlindungan bagi si anak. Namun disuruh-suruh dia mau ada pasti kudu nurut. Ini maka kadang-kadang terbalik, ibunya ngomel, lakinya ngebelain, atau sebaliknya, lakinya bapaknya ngomel, istrinya ngebelain. Ini nggak bakal susah anak jadi soleh-soleh, susah. Udah benar nih laki bini, udah benar ngedidik ngomel, pihak ketiga neneknya lagi aja ikut campur. Sia cuma anak salah gitu doang dia pakai diomelan. Nah, bahaya. Mau bener bu ngedidik anak itu mau aslinya itu. Pokoknya anak mas satu harus balance ngedidik anak. Kalau anak salah, suami ngomel, istri wajib ngomel. Enggak berani ngomel, minimal diam. Tidak ada lagi di pola pikirnya perlindungan untuk mencari pembelaan. Jadi kalau disuruh-suruh dia ini kayak, wah, igas diomelan, bapak aing pasti ngomel. Lupa kan ini supaya aman terima oyok. Igas beres. Ya, pulang begitu. Saya mah alhamdulillah dari mulai anak 2 bulan jam 3:30 atau jam 4 udah saya bangunin semuanya mandi, nggak ada cerita. Jadi udah terbiasa bangun pagi, mah anak teh ngeunah gini. Jam 4:30, jam 5 teh geus sareket rame, kongko ngobrol anu hiji TK cerita, anu leutik 2 tahun setengah hiji orang marang mereka. Iya, mah kadang-kadang lucu nanti model isukan ya, poe Ahad. Geuning can hudang, aja teh sekolahna ge pare ieu. Begitu geus gede, hudang. Hese banget sih ya kalian ngajaran saha. Mamoyangna. Ulah dihudangkeun. Sambil ngomong nyuci piring nih, emaknya anak lawan gede disuruh. Nyapu juga obah, males mau ujung bilang. Padahal yang ngedidik siapa? Emaknya. Ada yang begitu? Ada nggak? Banyak, yakin banyak. Makanya belajar aja meneladani cinta kita kepada Nabi Muhammad. Contoh yang terbaik kita kepada Nabi Muhammad kita lihat dengan hal-hal yang kecil, jauh-jauh tering ngomong segala sholat berjamaah. Belajar di keluarga mendidik anak, mencetak diri supaya diri menjadi benar, istri menjadi benar, anak menjadi soleh-soleh. Sanggup nggak kira-kira ini saya ngomong begini ngelakuinnya? Insya Allah doang. Subuh mah tetap taberangan. Bahkan aing udah salat kacang gitu. Aduh, masya Allah. Gitu Pak RT. Pak RT serius lu panggede lah ya. Aduh, beak aing. Cerita kayak RT Samit mah beak aing. Gitu ya Allah. Ayo belajar. Kalau kita cinta, ikuti dari hal yang terkecil. Karena tidak akan pernah terjadi masalah besar kalau tidak dimulai dari hal yang terkecil. Bagaimana cara mendidik anak? Jangan anak diajarin makan sambil jalan. Jangan anak disuruh pilihan makanan mau makan sama apa, jangan. Mulai hari ini yang kecil bisa dirubah. Tapi kalau yang udah gede, mauan mantong. Asli. Tapi kalau udah anak kesal sama kita, jangan nyalahin anak, salahin diri kita. Saya hari ini sampai sekarang, karena memang orang tua saya nggak ngerokok, nggak berani saya ngerokok di depan orang tua saya. Tapi banyak di antara kita yang orang tuanya ngerokok, ngelarang anaknya merokok. Nurut nggak anaknya? Nurut di depannya mana sambil kesel-kesel begitu di belakang marang doang, marokok, di belakang ngerokok lagi. Kenapa? Karena kita tidak memberikan contoh.
memberikan contoh yang baik kepada anak, bagaimana kita cara mendidik anak, pola lihat, sejarah, lihat sirah nubawiyah, bagaimana cara mendidik anak yang benar sesuai dengan aturan dan tuntunan. Sampai kesalaman aja hari ini kita sudah dijajah. Baheula saya salaman dan pernah salaman kieu dan kieu. Sama cek. Sebal-sebal aja dulu lagi. Ayah anak nu salaman gitu di dia. Oh, berubah, itu bener salah begitu teh. Nah, itu anak salaman dia balik. Saya ngajar anak nih sekarang ada 20 orang yang kecil-kecil. Yang paling gede kelas 6. Kalau salamannya begini, nggak ada cerita lu. Sampai rumah saya tanya ke orang tua, salamannya gimana? Masih begini, ngomelin lagi kalau ngaji. 2 hari 3 hari kita alhamdulillah berubah. Salaman. Didik kita yang benar. Ini kalau Pak nonton TV Indosiar, ku menangis. Aduh. Jadi kita harus belajar. Jadikan Rasulullah sebagai tuntunan terdepan. Tapi hari ini kita lebih mengedepankan tontonan daripada tuntunan. Dari segala aspek hari ini kita kalah. Kita dijajah luar biasa. Kemarin Prancis sudah luar biasa untuk menjajah kita. Udah luar biasa dia membuat karikatur Nabi Muhammad. Tapi hari ini kita umat Islam menyediakan produk dari Prancis. Kalah nggak? Kena deh. Wah, pokoknya panitia urusan Prancis stupid. Coba rokok saya ganti tadinya Marlboro ke Herbal, bukan Prancis. Ayo belajar dimana dari hal yang terkecil. Bagaimana cara berpakaian dengan baik, sunnahnya seperti apa, cara mendidik, ngomong sama suami harus seperti apa, nyuruh anak harus seperti apa, kaji ilmu fikihnya. Di sini ada kajian kan? Pak RT kajian tuh. Kajian ayah kajian, ayah ini canggung aja nggak bohong wae. Ngaji. Ngaji maya. Gitu. Di ayah ini masih. Ayah. Buka pengajian, minimal ajarin anak-anak kita atau kolotna ulah anak heula. Belajar kitab Sabina, fikih tentang sholat. Sok saha di dia nah, sejul pinter main bola ngaji katanya main bola jago ayo bener belajar dari hal yang terkecil bagaimana mendidik sholat yang benar anak mau kalau udah dibiasain sholat masya Allah nikmat. Jadi hari ini kalau kita punya anak susah diatur jangan nyalahin anak, salahin diri. Kita kan makanya dari tadi saya ngomong kita ini sering menjudge orang lain salah, apalagi kalau anak kita main sama anak orang lain badar yang disalahin siapa? Makanya siapa ulin jangan main sama sih. Jadi kebawa-bawa main sama badar, nyalahin paling pinter. Padahal kalau kita ngedidik anak bener sehebat apapun, sebandel apapun mereka kalau udah punya fondasi nggak bakalan terjadi. Saya begitu keluar pesantren udah punya prinsip saya harus hidup seperti air di dalam laut. Walaupun airnya asin, ikan nggak ada yang cerita diangkat langsung asin, tetap harus digarmin dulu. So air ini di laut mau langsung diangkat jadi asin nggak ada, tetap perlu digarmin dulu. Itu prinsip saya. Saya mau gaul sama orang mabuk, jadi saya mah hayu, saya langsung. Jadi alhamdulillah kalau lagi mabuk diumpetin. Dia tahu nih anak-anak yang suka rada ini dijayan. Nah ketemu saya mah diumpetin sekarang mah. Karena saya mah suka ngomel. Kalau enggak saya tendang ya. Ayo lu mau berantem mau gue mah bener gitu. Tanya sama beliau. Belajar aja kita belajar. Didik anak jangan pernah menyalahkan orang lain. Rasul tidak pernah menyalahkan orang lain. Rasul selalu memberikan tauladan yang terbaik, contoh yang terbaik kepada umatnya. Enggak pernah Rasul gogorokan, di sini masuk Islam tahajud, enggak pernah. Bahkan Rasul 7 hari sholat tahajud di
majelis atau di masjid pada waktu itu, kemudian sisanya sholat di rumah. Kenapa? Takut dianggap oleh umat, oleh para sahabatnya sholat sunnah itu jadi wajib. Ngeri Rasul. Tarawih pun demikian, cuman 7 kali, 11 kali mengadakan sholat berjamaah, sholat tarawih di masjid, sisanya di rumah, khawatir dianggap wajib. Contoh yang terbaik, contoh nggak pernah gogoro karena sini tahajud, begitu udah ada ayatnya wa minal laili fatahajjad, langsung nggak ada cerita ngebalikin. Dia mah doang, dianya mah nggak sholat sama santri, keamanan dia suka ngegobrek-gobrek, nah dianya mah santai aja. Mau setengah 4 ada patrol ya, patrol malam ada yang pagi bangunin kan, dia yang ngebangunin mesti ngebangunin mah tidur, bener kan? Sholat subuhnya ya enggak, pengalaman. Masya Allah. Jadi gitu belajar. Jadi santri mah pokoknya jangan pernah khawatir. Saya 18 tahun pesantren sampai kuliah, dan nggak disebutin di sini, cuma akhir ribuan durung. Padahal saya kuliah, sarjana hukum, tapi nggak ada SH-nya. Tapi nggak penting buat saya, karena saya begitu pas pertama nikah, saya yakin rezeki Allah akan memberikan rezeki kekayaan pertama di antaranya jalan dengan menikah. Sebulan, 2 bulan, belangsak 3 bulan, makin belangsak. 4 bulan, makin belangsak. Sampai istri bini dimakan garam, masak garam dikasih minyak, seminggu makan sama gituan. Itu nggak jadi makin belangsak ya dalam hal itu. Padahal kata Allah yughnihimullah. Kalau lu pengen kaya kata Allah, silakan nikah, Allah aku yang akan memberikan kekayaan. Tapi dipikir itu jadi makin belangsak ya. 6 bulan sekolah sampai sarjana hukum, kuliah 4 tahun, kurang 3 tahun setengah. Gara-gara ada yang meninggal di Kalimantan, Kalimantan jadi sidang ditunda jadi 4 tahun. Kan berarti cerdas otak mas sebenarnya. Belangsak, Masya Allah. Tapi benar, begitu udah nikah ternyata begitu jalan setahun 2 tahun Allah membukakan jalan. Di sini nih ibu-ibu yang punya anak udah perawan, nikahin buru-buru daripada jadi maksiat buat kita. Bener saya. Kebanyakan kita orang tua ngomong begini, sia gawe encan ke anak majikan syarif di maraba naon ya elah cil. Allah yang ngasih. Pernah kita berpikir waktu di dalam perut, siapa ini yang ngasih makan gua? Enggak pernah, tapi siapa yang ngasih? Allah. Jangan pernah khawatir. Yang punya anak di sini udah main-main perempuan laki-laki nikahin. Allah yang ngasih rezeki. Yang penting kita yakin. Ayo didik anak yang benar, yakin, tanamkan asyhadu alla ilaha illallah, dengan keabsolutan Allah, kemahakuasaan Allah, semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Tapi bukan hanya itu, wa asyhadu anna Muhammadan, tauladannya yang harus kita ikuti, tauladannya yang harus kita contoh, sehingga hidup kita semakin hari semakin mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Lanjut ya teh, ngesang kipas yang dingin doang. Oh kipas deh kan? Oh gas. Kayak kipas begini lah. Oh ya Allah. Jadi hidup ya belajar kita mencintai Allah, belajar kita mencintai Rasul. Cara mencintai Rasul, ikuti program-program yang diajarkan oleh Rasulullah. Apapun terjadi, apapun mungkin, Rasulullah panglima perang, kepala rumah tangga terbaik, istri 9 nggak ada yang berantem. Kita mah baru 1 aja gitu tiap hari berantem, gara-gara sendok berantem. Emang tipikal istri tadi. Bahkan kata Gus Baha, pahala terberat, terbesar, termudah itu cuma 1. Kalau istri lagi ngomel, dengerin, wah itu udah pahala paling gede. Cuma kira-kira lakinya yang kagak pada kuat kalau bini udah ngomel ya. Majikan orang dia ngomel, ahli sejarah,
ingat tuh siapur tahun 2000 bahwa tanggal 25 poe Kemis sia naonkeun aing mah ya geus 2020 masih ingat ahli sejarah ingat kan luar biasa gila emang pokoknya mantep ahli sejarah coba tanya kali ini ingat zaman-zaman jadi hati mau muat masih ingat poena jamna di mana kejadian ingat siap tangkurak sia emang masya Allah udah jauh di surga emang gitu majikan begitu mah jauh namanya tangkurak sia segala HS di luar sia ya bahaya Rasul mah istri 9 semuanya akur jalan bareng kecemburuan ada tapi semuanya terjaga karena bahasanya ma'ikibtum ala ta'dilu fawahidah jadi kababri kamu lagi gitu baik lah ilukeun contohna segala sesuatu dari aspek kehidupan dari hal yang terkecil sampai yang terbesar ketika kita mengikuti tauladan perintah dan contoh dari Rasulullah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat nggak ada cerita pusing nggak ada kalau boleh saya nanya di sini sedikit lagi mungkin lah 10 lah pas sejam kalau boleh saya nanya di sini yakin nggak sama Allah no di luar yakin sama Allah yakin nggak sama Allah berapa persen bu yakin sama Allah teh 100%. Saya tes di dalam keterangan kitab Jauhar Tauhid dan Kifayatul Awam dijelaskan kriteria orang yang yakin sama Allah itu diantaranya tidak pernah pusing, tidak pernah bingung kepada perkara yang belum atau yang sudah terjadi. Contoh, saminggu deui angsuran motor datang. Contoh doang. Duit can kajerean. Eta geus dipusingkeun ti ayeuna. Pusing teu? Oh, anta boga angsuran. Oke. Contoh lain boga kabeh geus. Saminggu deui rek nyunatan anak atau rek nikahkeun anak. Atau sabulan deui. Eta lain cuman sakeluarga. Sa-RT nyaho kabeh. Karena di hijau mah sahan boga duit ya bae ya. Mata-mata nu kira-kira gelik-gelik boga duit si itu tuh rada boleh tidak tangan. Dikurang mah. Jadi kriteria kata di dalam keterangan Jauhar Tauhid orang yang beriman kepada Allah yang yakin sama Allah 100% itu tidak akan pernah bingung dan pusing kepada perkara yang belum atau sudah terjadi. Anu geusna bisa. Urang boga kendaraan pas lunas aya nu maling dieu sa RT nyaho kabeh mana pas lunas bisa deui lamun can lunas mah majikan kuat cirik-cirik dah emang lamun cirik balik deui teh motor nyokot deui jadi kalau orang beriman jelema beriman mau mikiran begitu titipan saya harita boga rezeki meulikeun motor abah karena guys setengah tahun karena ditanya di hari penima tas dikumbah di masjid leungit laporan motor yang ngomongnya kok kan aja ajen bae nu bagian ganti deui juga urang aya rezekina selesai ieu mah kok saker teh rame anu kan kita motor si anu kan cerita mana kamana-mana heuh aing kalau minta motor mana can lunas segala salah kiki itu pemajikan sarwana saya ingat banget ke zaman HP BlackBerry mulai handphone harita saya boga rezeki mulai handphone 2 saya touch majikan Oni manehna nu nyeuseut manehna nu masukkeun ka mesin cuci manehna nu marinso begitu pas ke makan belatak lutut apaan itu ya enggak tahu ya Allah HP tak karendem main anu nyesel saya nu meulikeun ngomel teh eureun-eureun ngomel main anu meuling main anu urang nu nganyeburkeun ka mesin cuci wah eta mah ahli sejarah inget enggak dulu bi waktu itu kita jam sekian abi nyuci itu naruh HP di situ ke mesin cuci sekarang kita kudu beli lagi wah luar biasa tipe kan awe mah gitu leungit 200.000 buat ceurik ya elasan
duit 300.000 mah kecil. Bari teu boga ge kecil. Iyalah. Coba perkara orang beriman ke Allah mau menganggap gede ke masalah. Bahkan di ayat lain dijelaskan walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Yakin setiap manusia yang beriman akan aku uji, akan aku uji. Syai'un dengan sedikit. Jadi ujian manusia hari ini nggak ada yang dikasih oleh Allah ujiannya besar, semuanya ke kecil. Anu ngajian gede mah kurang. Karak boga hutang 1 juta cerita kemana-mana kumaha mayarna. Jadi gede teh lain cek Allah tapi cek saha? Cek sorangan. Saya 2013 can boga gawean, can kikian, can jauh-jauh teuing. Ditipu jelema 250 juta. Masya Allah. Di Jawa teh ieu gede-gede teuing ya. Balik menangkeun diri ke Cirebon. Tanda tangan kalau dalam jangka waktu 1 minggu nggak dibayar masuk penjara. Berangkat ke Cirebon, istri orang Cirebon. Begitu Cirebon menang sapoe, otak geus teu nyambung ya. Balik deui ngejar ke hotel Arya Duta aja mana di Tugu Tani. Lantai genep. Ruangan 817. Embung limuan jelema. Aduh ya Allah. Langsung kulit ka imah jelema babaturan di Bekasi Utara. Perumahan Permai Indah, ngontrak, orangnya ngontrak. Bang, saya gimana ini punya masalah kayak gini? Gimana ya, saya juga bingung. Saya nggak punya duit bang, saya punya duit cuma 200.000. Anak pamajikan untuk nyawa diajak ke saya. Ya udah, Ustaz, tinggal di apartemen aja dulu. Waktu saya tinggal 4 hari bang. Ya udah di hotel dulu di apartemen. Saya nggak punya duit, gue yang bayar tenang aja. Apartemen. Lantai 17. Begitu pas kalau mau ke handap, cek majikan, Bi, jangan melihat ke bawah nanti loncat lagi. Saya tahu bisa, caranya kumaha. Tapi Allah nanti itu kipas anginnya payah saya. Telepon kontak. Di lantai 3 aja Pak. Turun lantai 3. Alhamdulillah. Hidup kabeh. Jam 2 saya udah sholat. Bari seri. Cerita ya Allah gede-gede serina tapi cek Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani satu kaum kalau tidak sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Di satu sisi ya Allah ini gede-gede tapi di satu sisi mantap ya Allah mere aing mampu. Tapi di pikirnya jalan nanti mana ya Allah boro-boro batur dulu dia mau ada aing kayak gitu. 250 juta. 2 poe dijamin, makan dijamin babaturan. Yes. Begitu pas poe rebo, di mana Ustaz? Jam 9. Masih di bawah, Bang. Turun. Langsung diajak ke Bank BCA kontrak anak 7. Bank BCA di Bekasi. Masuk nyokot duit 250 juta, Ustaz. Buat antum. Kalau antum ada rezeki, bayar, enggak ada, anggap lunas. Allah namun geus mere jalan. Tidak pernah disangka-sangka konsep yang harus ditanamkan dalam diri kita sesuai dengan uswah tauladan Rasulullah. Allah akan memberikan segala sesuatu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. HP leungit saya tahun kamari F9 Pro. Begitu pas ditelepon ku babaturan Intel Depok. HP susah banget, HP hilang, abang. Pengen HP apa? Pas pisan ningali HP tak F11 Pro keluaran baru 7 juta. Besok saya bawain. Dibawakan langsung, Masya Allah, luar biasa. Kamari bisa didatangkan lah kamari. Tadi jam 4:30. Reno 4, 5 juta. Gratis, tis. Anyar kena yang mau udah dicekat yang mau kuat. Berat, Masya Allah, rezeki di mana ya? Allah mengira jalan 250 juta sampai sekarang kontaknya kagak ada. Rumahnya saya main ke rumahnya udah diusir, katanya nggak mau bayar. Masya Allah. Jadi
apapun masalah yang kita hadapi hari ini, jangan pernah beranggapan besar. Kalau kita kembali kepada yang membuat masalah, Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalaluh, maka semuanya akan selesai dan diselesaikan oleh Allah. Makanya konsep terakhir sebelum ditutup, ulah sekali-kali ngomong ke Allah, ya Allah, saya teh poe ieu teh dibere masalah, bulan ieu teh loba-loba teuing, gede-gede teuing, ulah teu pantes, teu etis. Lamun urang jelema nu sering salat ngomong Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika dihadapi dalam satu permasalahan urusan dunia, kemudian ada yang lebih akbar daripada Allah, maka kemusyrikan itu sudah menjelma di dalam diri kita. Berarti ada yang lebih besar daripada Allah. Apa itu? Masalah yang kita hadapi. Jadi letik masalahnya. Balik ke dia minimal naon wae masalahna, letik. Karena dijamin ku Allah. Lamun urang ayeuna teu boga duit jeung mayar hutang nginjem, begitu geus dibere nginjem, ulah mikiran mayar teh mana. Ieu mah karek dibere nginjem, ieu mayarna teh mana ya? Eta teh Allah geus mere rezeki, aya rezeki nu penting urang niat mah. Ieu mah nginjem beuki mayar. Ogah diomongan lu aya teh goblok eta mah. Sok, jelema nu tukang diomongkeun biasana nu beuki nginjem embung. Si eta mah pagawe teh nginjem we nginjem. Salebar jagat. Aya utangna di mana-mana. Mayar embung. Kitu-kitu teh imah ulah. Lah ibu seuing gede amat mana pang-pang nginjem. Aduh ya Allah ya Karim. Nah, minimal keluar dari tempat ini, masalah yang kita hadapi hari ini yang menurut kita besar, kita kembalikan kepada Allah bahwa masalah itu kecil. Masalah itu kecil. Allah yang ngomong. Walanabluwannakum bisyai'in. Kurang yakin, buka di surat 2 ayat 155. Al-Baqarah 155. Buka. Eta kuncinya. Letik masalah anu sok ngagede-gedekeun mah urang sorangan. Ya, balik di dia masalah gede. Oh, lu gede, RT. Cuman gara-gara bansos sok aja teh diomongkeun ku batur malah resiko sanu nyuruh deh jadi RT. Mungkin lu jadi RT gede kieu. Berarti kan jelema ngomong, wow, hatana mah. Sarden kantongan lamun batur 5, cokot hiji tinggal opat hiji kali. Kumaha maksudnya? Dijual kok enakan agen. Gitu. Itu kira-kira RT mah apa fitnah? Tapi yang bener yang teh, maksud benernya teh. Oh, itu. Aduh ya Allah. RW-na aya teh RW-na. Oh, aya. Nah, itu Pak RT jeung Pak RW. Jadi belajar saya ya. Belajar bareng-bareng untuk menghadapi masalah kecil. Iya mah urang rek masalah henteu gede kumaha, begitu dihadapi masalah lupa. Bung di muasi eta era isi lembang sampai nyungsep. Ngerahakeun gitu. Hareupkeun masalah selesai lamun dihareupeun mah. Dek boga duit dek henteu ngomong we. Aman, tapi ulah beuki nginjem bung mayar. Saya mah bener terbuka duit rek dikelet di ayeuna mah tah geuti moal keluar. Saking alasan luar biasa. Jadi gitu, bijaksana. RT, RW, sinergi. Saya belajar enggak lah. Makanya insya Allah di dia kudu aya pengajian RT. Dek pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu supaya berkembang ieu majlis. Supaya berkembang hirup katingali ieu majelis hirupna aya berkahna pengajian kita. Sapina monggo dek saya silakan dek saya diatur jadwalnya. Rek malam naon. Ulah mikiran amplop ya saya mah. Isina nu penting mah. Saya mah teu butuh amplop mah. Tenang we tenang ulah dipikiran amplop nu penting isi. Itu butuh. Amplop aja di mas saya ge loba. Beneran. Lain ngomong. Geus jam 10 lewat gila teh karunya ai bagian ngaji mah kadang-kadang ngaji ai bagian ngaji mah kalau bagian ngomongin orang mah nantang.
beres ngaji, beres ngantuk, setan pergi. Begitu ngaji setan sudah datang. Ini ngaji lama-lama amat sih, kapan beres ngaji. Begitu udah beres ngaji, kayak gitu. Sian banget udah ngantuk, nggak tega gitu. Di kitab Durratun Nasihin, man jalasa fi thalabil ilmi famaqadahu minan nar. Barang siapa orang yang begitu lagi ngaji katanya tidur, maka sama aja duduk di api neraka, di bangkunya api neraka. Kalau gitu mendingan kagak ngaji, berarti rumahnya di sana. Gitu. Tapi banyak tenang. Ini cuma hadis itu kan ada yang basyiron, nadhiron, memberikan berita gembira untuk menakut-nakuti supaya kita lebih fokus dalam ngaji, dapat ilmunya apa yang kita bawa. Paling tidak hari ini kita ikuti tauladan, kita belajar cara mendidik anak tuh 2 poin itu. Oh inget tuh, mendidik anak 2 poin. Terus masalah yang kita hadapi harus kecil, nggak ada yang besar, nggak ada yang gede, nggak ada yang besar. Yang besar cuman ART. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Benarnya dari Allah, salahnya mutlak dari keluhan diri saya pribadi. Billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhurina wa maulana Muhammad. Wassalim radhiyallahu anhu kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dzalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa dzunuba ummahatina wa dzunuba azwajina wa dzunuba talamizana wa dzunuba ikhwanana al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rabb kami, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa keluarga kami ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, kami sadar betul kami sering menzalimi diri kami, kami sering menzalimi istri kami sering menzalimi suami kami sering menzalimi anak kami, tetangga kami, kerabat kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Pada malam hari ini ya Allah, kami meminta, memohon, bermunajat kepadamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa keluarga kami ya Allah, ampuni dosa saudara-saudara kami ya Allah. Allahumma shfi hadzal marid shifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alaman. Ya Allah ya Rabb, saudara-saudara kami yang hari ini sedang sakit ya Allah, angkat penyakitnya dengan secepat-cepatnya ya Allah ya Allah. Ganti ya Allah penyakitnya dengan 1000 kesembuhan ya Allah ya Allah. Berikan dari penyakit yang dideritanya ini menjadi penebus dari kehilapan dan kealfaannya ya Allah ya Allah. Allahumma yassir umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah ya Rabb, mudahkan urusan kami yang hari ini sedang kami hadapi ya Allah. Jangan Engkau berikan kesulitan masalah-masalah kami ya Allah. Kami sadar betul Engkau memberikan masalah sesuai dengan kapasitas, kemampuan, kualitas dan kuantitas kami ya Allah. Maafkan kami yang selalu membesar-besarkan masalah ya Allah. Maafkan kami yang hari ini selalu berkata besar masalah ini ya Allah. Dengan kebodohan kami, keawaman kami, kezaliman kami ya Allah ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, anak-anak kami yang sedang kami didik, jadikan anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Orang tua kami ya Allah, mudahkan dalam mencari rezekinya ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umurnya dalam taat ya Allah ya Allah. Jangan Kau berikan sisa-sisa hidup kesulitan ya Allah. Ighfir lana ya Arhamar Rahimin. Ighfir lana ya Arhamar Rahimin. Ighfir lana ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rabb, kami yang sedang menuntut ilmu ya Allah, berikan ilmu yang manfaat, yang senantiasa berguna untuk kami ya Allah, untuk masyarakat kami ya Allah, untuk keluarga kami ya Allah, untuk negara kami ya Allah ya Allah. Allahumma anfa'na wal waba wal fitan wal mihana ya Allah.
Ya Allah, bala penyakit yang kau turunkan hari ini, wabah yang kau turunkan hari ini, angkat secepat-cepatnya ya Allah, sehingga kami bisa beribadah kepadamu dengan tenang ya Allah, dengan penuh kenyamanan, kesabaran, ketabahan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka lisanan zakiran wa qalban khashian wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah ya Rabb, bimbing lisan kami yang selalu berzikir menyebut namamu ya Allah, menyebut nama baginda kami ya Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalban khashian, khusukan hati kami ya Allah, jauhkan hati kami dari sifat iri, ujub, takabur ya Allah ya Arhamar Rahimin. Karena sangat tidak pantas di dalam diri kami, di dalam hati kami ada sifat-sifat tersebut ya Allah ya Allah. Wa amalan mutaqabbalan, terima segala seluruh amal ibadah kami ya Allah. Kami yang mencari nafkah sebagai suami, terima sebagai amal ibadah yang baik ya Allah. Istri kami yang bekerja di rumah ya Allah, mengurus anak, jadikan amal ibadah yang baik ya Allah, yang kelak bisa bertanggung jawabkan di hadapan-Mu ya Allah ya Allah. Anak-anak kami jadikan anak yang saleh dan salihah, yang senantiasa berbakti kepada agama, nusa dan bangsa ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih atas ceramah yang telah diberikan oleh guru kita, Bapak Ustadz Dudung. Ada yang kita petik dalam ceramah yang diberikan tadi. Mohon izin ya Ustadz. Rasul sebagai panutan kita, cinta kepada Rasul harus menaati dan menjalankan yang Rasul contohkan. Rasul adalah tauladan terbaik untuk kita semua. Terima kasih. Setelah ceramah ini acara selesai, saya ucapkan terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu dan semuanya yang sudah hadir di sini. Saya mewakili panitia dan keluarga besar Bapak RT Sarjan mengucapkan mohon maaf bila ada salah-salah kata atau perbuatan, tutur sapa dan tingkah laku, kan ada hilaf di antara kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.